Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono man wasala ila hadrati Malik as-saliku utawi wong kang ngambah dalan maring Allah. Idza wasala nalikane tumeka sapa salik ila hadratil maula maring hadroe pangeran subhanahu maha suci maula fa innahu mongko sak temene maula iku yuqabiluhu nyambut sapa maula ing salik bi anwa'in kelawan pira-pira macem minal futuhati saking piro-piro kebuka wal karomati lan piro-piro keramat wattu hafilan piro-piro hadiah asaniyati kang agung wal ulumi lan piro-piro ilmu wal ma'arif lan piro-piro ma'rifat ar-rabbaniyati kang bangsa kepengeranan allati kang la yu'rafu kang ora den weruhi apa tafasiluha pira-pira perinciane futuhat illa man kejaba wong waswala kang tumeka sapa man hunaka ing dalem kono-kono panggonan wa dzaqalan ngrasakake sapa man madzaqo ahli qurbi ing pangrasane ahli parek watamkini lan anteng ja'alana muka-muka ndadekake ing kita sapa Allahu Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh iku minhum setengah saking ahli qurbi bimanihi sebab kanugrahane Allah wa karomihi lan kalomanane Allah amin. Mugi nyebadani panjenengan. Fasorot mengko dadi apa al hadratu hadroh. Ai hadratur rabbi tegese hadroe pangeran subhanahu maha suci Allah. Iku muasyasu qulubihim panggonane pira-pira atine ahlul qurbi. Ail maudhi'u tegese panggonan alladzi kang taskunu kang manggon fihi ing dalem maudhi sop apa kulubuhum pira-pira atine ahlul qurbi ka asyid tairi kaya susuwe manuk ilaiha iku maring hadroh ya'wuna padha mlebu sapa ahlul qurbi wa qauluhu lan dawe musannaf wa fiha lan iku ing dalem hadroh yaskununa padha manggon sapa ahlul qurbi katafsiri utawi dawuh iku kaya penjelasan lima maring barang qablahu kang tetep sadurunge ma ai fasorot tegese mongko dadi apa hadratu mahbubihim hadroe kekasih ahlul qurbi iku muasyasu qulubihim panggonane pira-pira atine ahlul qurbi mustautonuhum kang den dadekake tanah air ahlul qurbi fi dhihabihim ing dalam lungane ahlul qurbi wa iyabihim lan baline ahlul qurbi wa haunalan ing dalam kono-kono panggonan hasola hasil lahum kedua ahlul qurbi apa tahaqququ nyatakake bimakomil fana iklawan makom fana wal mahwi lan lebur wa hadza utawi iki makomul fana iku makomul jam'u makom jam'i hadza utawi iki huwa yuhadza iku intihau safarihim ungkasane perjalanane ahlul qurbi wa su'udihim lan munggai ahlul qurbi thumma ba'du nuli sabadane fana yatahaqqaquna padha nyatakake sapa ahlul qurbi
bimaqami dzalikal farqi kelawan makome mengkono-mengkono farku wa yu'maruna lan padha den perintah sapa ahlul qurbi bimukhatabatil khalqi kelawan ngajak makhluk wa huwa utawi al farqu iku al muradu kang den karepake biqaulihim kelawan dawe ulama sufi al baqa'a ing makom baqa wa huwa utawi baqa iku makomun makom. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini masih melanjutkan atau ada hubungannya erat dengan pembahasan sebelumnya, di mana minggu kemarin dijelaskan jika seorang yang salik ini telah sampai pada hadratillah, hadratul Rabbi, ini bagaikan sampai pada satu tempat yang lapang. Kemudian jika Allah menerima, maka Allah menyambutnya. Kemudian dipersilahkan untuk duduk, berbincang-bincang, bertatap muka, sehingga bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang belum sampai pada hadratillah. Dalam pembahasan ini maka didawuhkan wa kadzalika as-saliku idza wasala ila hadratil maula subhanahu. Maka demikianlah seorang salik yang telah sampai pada hadratil maula subhanahu, fa innahu yuqabiluha, maka Allah menemui seorang yang salik tadi bi anwa'i minal futuhat, dengan berbagai macam keterbukaan, wal karomat, dan karomah-karomah. Jadi ketika Allah memang sudah menerima seorang yang salik, ini Allah menyambutnya dengan sifat keterbukaan dan keramahan. Sebagaimana kita jika ada seseorang tamu yang bertamu pada temannya, maka ketika pemilik rumah ini menyambut, ingin menemui, maka pemilik rumah itu pasti menyambut tamu tersebut dengan perasaan yang terbuka, dengan berbagai macam keramahan. Kadang ada orang bertamu, ini pemilik rumah kurang menghendaki kedatangan tamu tersebut, itu biasanya tetap diterima tapi ya kurang terbuka. Tapi jika memang pemilik rumah itu tadi benar-benar ingin menerima tamu tersebut, maka akan diterima dengan perasaan yang terbuka dan keramahan-keramahan. Maka Allah juga demikian, ketika seorang salik ini telah sampai pada hadratillah, maka Allah menyambut dengan keterbukaan dan keramahan, dan juga menyambut dengan berbagai macam keutamaan ya, ilmu pengetahuan dan ma'arifu rabbaniyah, ma'rifat rabbaniyah. Maka jika seseorang itu telah sampai, akan disambut dengan keterbukaan, dan di sana disuguhi. Jika kita tadi bertamu, kita akan disuguhi dengan berbagai macam suguhan-suguhan yang nikmat dan lezat. Maka Allah akan menyuguhi seorang salik tersebut dengan berbagai macam ya, ilmu pengetahuan ya, dan ma'rifat robbaniyah, yang mana suguhan-suguhan tersebut ya, apa yang diberikan Allah tadi itu tidak dirasakan, belum bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum sampai pada hadratillah. Maka itu tadi, jika kita bertamu pada rumah seseorang, maka kita akan disuguhi oleh suguhan-suguhan yang nikmat, buah-buahan yang lezat. Dan suguhan-suguhan tersebut tidak akan dirasakan oleh orang yang belum sampai pada hadratillah.
wa dzaqa madzaqa ahlul qurbi, dan juga merasakan apa yang dirasakan ahlul qurbi wa tamkin. Setelah kita sampai masuk ke dalam rumah pemilik rumah tadi, maka kita akan merasakan apa-apa yang selama ini dirasakan oleh ahlul qurbi. Maka kita yang pernah secara langsung sowan kepada Kanjeng Rama, yang pernah merasakan langsung sungkem kepada Kanjeng Rama, ini kita akan merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana rasanya apa-apa yang selama ini dirasakan orang-orang yang dekat kepada beliau Kanjeng Rama. Kalau kita belum pernah sungkem secara langsung ini, maka secara lahiriah kita belum bisa merasakan bagaimana orang-orang yang sowan secara langsung kepada Kanjeng Rama. Maka demikian juga ketika seorang salik, ketika sudah masuk dalam hadratillah, maka ia akan merasakan apa-apa yang dirasakan ahlul qurbi. Maka di sini Yai Musannaf mengajak kita untuk berdoa, ja'alnallahu wa iyyakum minhum. Musannaf mengajak kita semua untuk berdoa, semoga kita semua pengamal wahidiyah, khususnya yang mengikuti pengajian Ahad pagi ini, benar-benar diberi oleh Allah kesempatan untuk hadir di hadratillah dan diberi kesempatan untuk merasakan apa-apa yang dirasakan oleh ahlul qurbi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadihalan wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad lam tu'abada wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Fasarat hadrati, maka fasarat hadrati ay hadrati Rabbi subhanahu, maka hadratillah tadi maka muasyasyu qulubihim, maka hadratillah ini tadi menjadi tempat bagi hati orang-orang salik tadi. Jika seorang salik sudah sampai kepada hadratillah, maka hatinya akan bertempat di sana karena merasakan kenyamanan. Ibaratnya enggan untuk meninggalkan. Al-mawdu'u alladhi taskin fiha qulubihim asya'at thayyir. Ini akan bertempat, hatinya akan bertempat pada hadratillah, digambarkan sebagaimana kaya dene sarang burung. Digambarkan sebagai seakan-akan sarang burung ini karena burung itu ya ketika pagi ia akan pergi untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Kemudian pada sore hari dia akan kembali kepada tempat atau pada sarangnya. Maka seekor burung ini kalau sudah kembali kepada sangkarnya, kembali pada sarangnya, ini sudah dia tidak berpikir apa-apa lagi. Dia sudah merasakan ketenangan. Dia bersiap untuk istirahat pada malam hari untuk berkegiatan lagi esok harinya. Kenapa digambarkan sebagai bagaimana sarang burung ya? Mungkin kalau kita sebagai manusia ini pulang ke rumah kadang-kadang masih merasakan hati yang gelisah, atau juga kita masih banyak pekerjaan yang kita kerjakan di rumah.
Tapi kalau digambarkan sebagaimana sangkar burung, burung itu kalau sudah kembali ke sangkarnya, ini ya tidak ada hal lain yang dikerjakan kecuali istirahat. Maka di sana seekor burung ketika kembali kepada sangkarnya ini akan menemukan kedamaian yang hakiki. Nah, demikian juga hadratillah ini digambarkan sebagai sangkar burung bagi hatinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka ketika orang-orang yang dekat Allah ini sudah sampai pada hadratillah, maka hatinya akan tenang dan tidak akan berpikir untuk melakukan suatu pekerjaan yang lainnya. Ilaiha ya'unu wa quluha wa fiha yaskunu. Maka di sanalah ia akan kembali dan di sanalah juga ia akan tinggal. Karena jika sudah menemukan tempat yang nyaman sebagaimana sarang burung, maka di sanalah hati setiap orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan kembali dan di sana pula lah ia akan tinggal. Dia tidak akan berpikir untuk meninggalkan hadratillah. Dia tidak akan berpikir untuk pergi dari hadratillah. Fasorat hadratu mahbubihim, maka hadrahnya mahbubihim, hadrahnya Allah ini tadi, mu'asyashu qulubihim, menjadi tempat bagi hati orang-orang yang dekat dengan Allah tadi, mustautinihim fi dhihabihim wa iyabihim. Maka jika ia sudah merasa nyaman pada hadratillah ini tadi, hatinya, jadi ini dimaknai bukan sebagaimana tempat atau makan secara fisik, tapi makan atau tempat hatinya bersemayam, hatinya tinggal bersandar. Maka jika hati seorang yang dekat dengan Allah itu tadi sudah merasa nyaman, ya, kembali dan bertempat di sana, maka kemanapun ia pergi dan kemanapun ia kembali secara fisik, ini hatinya tidak akan keluar dari hadratillah. Nah, jika ia sudah merasakan kenyamanan, ibarat tadi kita sudah bertamu, diterima pada suatu rumah seorang yang agung dan diterima dengan baik, diberi suguhan-suguhan dengan berbagai macam kenyamanan, maka kita tidak akan ingin meninggalkan tempat tersebut. Maka hati seorang hamba yang dekat dengan Allah ketika merasakan kenyamanan-kenyamanan ini tidak ingin keluar dari hadratillah tadi. Apapun yang dikerjakan di dunia, hatinya selalu terpaut dengan Allah. Hatinya selalu bertempat pada hadratillah. Apapun pekerjaan yang kita lakukan. Maka Mbah Yai Abdul Majid menuntunkan kepada kita yu'ti kulladzi haqqin haqqah, ya. Jadi mengisi bidang pada setiap hak-haknya. Maka setiap hak-hak dalam kehidupan kita kerjakan, kita isi setiap kewajiban kita dalam kehidupan di dunia. Apapun itu, pekerjaan-pekerjaan berbagai macam jenisnya, kegiatan-kegiatan berbagai macam jenisnya. Namun hati kita dituntun untuk terus berhubungan dengan Allah. Hati kita terus berada pada hadratillah. Maka wahahuna hasalalahum ahtahqiqu bima qamifana. Maka jika sudah demikian, maka seorang yang salik tadi ini telah merasakan makom fana wal mahwi, dan lebur. Wahada makomul jam'i, yang mana itu juga disebut makom jam'i. Maka jika sudah demikian, ketika dalam setiap gerak-gerik kehidupannya ini dia terus berada pada hadratillah, ini seorang salik tadi sudah merasakan makom fana, makom lebur dengan Allah, atau juga disebut makom jam'i.
hadza huwa intiha safarihim. Maka ya, tempat tersebut ini adalah bagaikan ujung atau tempat pemberhentian atau akhir daripada perjalanannya seorang salik tadi. Jadi seorang salik yang memang dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika sudah sampai pada hadratillah, maka ini ibaratnya adalah pemberhentian dari perjalanannya selama ini, yang memang selama ini dia terus berjalan untuk menuju Allah, terus berjalan menuju Allah. Maka ketika ia diterima dan sampai pada hadratillah, maka ini ia berarti sudah sampai. Tapi di sini bukan seperti kita perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika sudah sampai ya sudah kita tidak berjalan, bukan. Ini adalah terus berkesinambungan. Ini adalah kondisi hati kita, yang mana kondisi hati kita terus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Justru kalau kita merasa sampai dan kemudian kita berhenti dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka ini sejatinya kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Mbah Yai Kanjeng Rama sering mengingatkan kita, jangan sampai kita sudah merasa dekat kepada Allah, yang mana itu justru menandakan kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da yutahaqquna bima qami dzalik. Maka setelah kita merasakan makom fana tadi, kemudian kita akan merasakan apa yang disebut makomul farqu. Jadi setelah makom fana, maka makom farku, yakni makom yang terpisah antara Tuhan dan makhluk. Jika Mbah Yai ini menuntunkan, mengajarkan kepada kita ada makom wahidiyah, ahadiyah, kemudian wahidiyah tsani. Ketika makom wahidiyah, kita masih tampak kemakhlukan kita. Kemudian kita mengesahkan Allah. Kemudian ketika naik pada makam ahadiyah, ini kita telah menyatu dengan Allah. Ini kalau tidak hati-hati kita akan bingung. Kita tidak bisa membedakan mana makhluk, mana kholik. Maka yang sempurna Mbah Yai mendawuhkan ini adalah makam wahidiyah tsani, di mana setelah kita naik ke hadirat Allah, kita turun lagi di makom atau di dunia makom makhluk, namun dengan pengalaman ketuhanan. Jika sebelumnya kita belum mengenal Tuhan, jika pada wahidiyah tsani ini kita sudah mengenal Tuhan, maka kita lebih sempurna bisa membedakan mana makhluk, mana Tuhan. Terkadang kalau masih fana, ini kita tidak bisa membedakan atau bingung. Kita melihat teman kita makhluk, sakedipan Tuhan, sakedipan makhluk lagi, bingung. Maka ini belum sempurna. Maka yang sempurna kita kembali lagi farku. Maka jika demikian kita akan bisa mengajak makhluk, umat masyarakat untuk mengenal, sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sudah sampai pada makom ini, maka didahulukan ini adalah makom baqo, makom yang tenang. Jika seseorang sudah merasakan pernah bertemu Tuhan, kemudian kembali menjalani kehidupan sewajarnya, ini akan diberi ketenangan karena bisa membedakan mana Allah, mana makhluk. Jika masih awam, ini semua makhluk, belum mengenal Allah. Maka ketika dia sudah sampai kepada hadratillah, dia masuk ke makom fana. Ini semuanya sama, lebur, hingga kadang-kadang terjadi kebingungan. Maka kadang kita menemui teman kita yang ditarik oleh Allah, bingung atau biasa disebut jadzab.
ini masih belum bisa membedakan. Maka Mbah Yai mendawuhkan yang baik, yang sempurna ini adalah wahidiyah sani, tafarruqus sani. Jadi tahu tata cara, tahu adab mana hablum minallah dan mana hablum minannas. Maka sekali lagi mari hadirin hadirat peserta pengawasan Ahad Pagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Kanjeng Nabi dan nadrah beliau ghazi hada zaman radhiyallahu anhu. Kita mohon doa restu beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Kita mohon doa restu beliau Mbah Yai mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, agar supaya kita dapat menjadi pengamal wahidiyah yang istiqomah, sehingga kita bisa terus nderek berjuang beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai nderek sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar diterima di hadratillah, sehingga kita diberi suguhan-suguhan, diberi ilmu-ilmu, diberi ma'rifat robbaniyah, diberi satu rasa perasaan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah waghdur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil alim. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghawr, ya Sayyidi ya ayyuhal ghawr, ya Sayyidi ya ayyuhal ghawr. Al-Fatihah. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada petugas dari pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa andatu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Nun sewu Hadratul Mukarram Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif salawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Nun sewu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an.
Nun Sewu Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Waidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kami ikuti dan kami taati. Al Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anha walal bait yang kami muliakan. Para bapak, ibu, pramu perjuangan Waidiyah yang kami hormati. Para bapak, ibu, pengurus Pondok Pesantren Kedunglo Al Munawwarah yang kami hormati. Para bapak, ibu, peserta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, baik yang mengikuti secara langsung atau yang mengikuti melalui live streaming di mana saja berada yang kami muliakan. Hadirin hadirat, santriwati, santriwan, santriwati yang berbahagia. Di pagi yang penuh barokah ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puja, puji, tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam majelis yang penuh barokah dalam rangka mengikuti pengajian Al-Hikam Ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk itu mari kita sempurnakan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila akhirihim, khususan khosoh ila hadrati ghaus hadaz zaman radhiyallahu an wa ta'alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa mattana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba, semoga beliau-beliau yang kami sebut-sebut di atas berkenan mengulurkan syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh serta jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di sini kami ditugaskan mewakili perjuangan Waidiyah Pusat untuk menyampaikan sambutan dan pengumuman acara-acara perjuangan. Untuk itu kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat, wabil khusus pangkuan Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Semoga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, hadirin hadirat, peserta pengajian pagi yang berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, pada hari Kamis malam Jumat tanggal 30 Jumadaz Tsaniyah 1442 Hijriah
atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2021 Masehi. Akan dilaksanakan mujadah Rubu'us Sanah secara virtual yang disponsori oleh DPRW Kabupaten Tulungagung. Kedua, mulai Jumat malam Sabtu 1 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2021, bacaan wa fi hadhil mujadah til kubro ya Allah, dalam mujadah kita dibaca 17 kali. Bagi harinya atau mulai hari Sabtu 1 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2021, kita dituntun oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an untuk melaksanakan puasa Rajab minimal 10 hari atau terhitung mulai tanggal 1 sampai 10 Rajab. Jika memungkinkan supaya dilanjutkan hingga pelaksanaan mujahadah kubro. Ketiga, sebagaimana telah dituntunkan bahwa penyongsongan mujahadah kubro, bahwa menyongsong pelaksanaan mujahadah kubro, seluruh pengamal diinstruksikan untuk melaksanakan mujahadah penyongsongan mujahadah kubro secara non-stop. Adapun pelaksanaannya dimulai tanggal 18 Februari sampai dengan 4 Maret 2021. Terkait dengan jadwal dan aurat mujahadah sebagaimana telah diedarkan oleh DPPW Pusat ke daerah-daerah. Para Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang terakhir, dalam suasana yang penuh barokah ini, mari kita tawajuh, kita sowan kemangkuan Hadratul Mukarram Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita sowan kemangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita mohon barokah dan doa restu dari beliau. Mari kita bertekad untuk melaksanakan semua tuntunan Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Tuntunan Kanjeng Rama Kiai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita juga bertekad untuk sami'na wa ta'na pangkuan Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Mari sekali lagi, sesibuk apapun kita, sesulit apapun situasi dan kondisi kita, jangan sampai hati kita lepas dari audensi pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausyatul zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Segala salaf dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kemangkuan Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munathur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah
wa min ghusada zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada petugas dari pusat. Beriring doa jazakumullahu khairati wasa'adati dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat beserta pengajian Al-Hikam Ahad bagi yang berbahagia, mari kita berusaha untuk menjalankan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pusat. Wabil khusus dalam menjalankan tuntunan yang selama ini diberikan oleh Kanjeng Rama, yakni puasa Rajab, paling tidak mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10. Bahkan jika memang tidak berhalangan, lebih baik lagi jika diteruskan hingga pelaksanaan mujahadah kubra. Mari kita dalam menjalankan dawuh Kanjeng Rama ini benar-benar didasari niat lillah, billah, li rasul, bi rasul, lil ghos, bil ghos. Kita berusaha untuk menjalankan apa-apa yang selama ini sudah dituntunkan dan didahulukan oleh beliau Kanjeng Rama Yai. Kita berusaha semaksimal mungkin. Apapun keterbatasan kita, kita berusaha untuk nderek dawuh-dawuh beliau Kanjeng Rama. Semoga tekad kita dalam nderek menjalankan dawuh-dawuh beliau Kanjeng Rama ini menjadi tanda, menjadi sebab kita diakui oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Menjadi sebab kita oleh Kanjeng Rama disowankan kepada beliau Mbah Yai, disampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu anhu. Mari hadirin hadirat kita bermujahadah, kita tata adab lahiriah batiniah kita. Kita merasa hadir di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu anhu. Kita benar-benar setiap saat merasa ditunggui oleh beliau Mbah Yai dan beliau Kanjeng Rama Yai. Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.